Hai, selamat pagi adik-adikku yang di rumah. Ya, perkenalkan, Saya Frater Afik. saya Diakon Clement, Frater Ave dan Diakon Clement tinggal di Kolese Santo Yusuf Malang. Nah, Frater, Ya, hari Diakon. ini kan hari Minggu Paskah ke-7. Tujuh. Tentunya adik-adik udah ikut misa lewat live streaming kayaknya ya. Iya. Nah, lebih baik daripada itu, kita bersama-sama adik-adik di rumah, kita ajak untuk membaca Injil pada hari ini. Mau nggak? Mau. Nah, kalau begitu, Frater sama adik-adik di rumah silakan mendengarkan Injil yang akan dibacakan oleh diakon sendiri. Mari Frater, kita sama-sama mendengarkan Injil pada hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya, dipermuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberi kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu dan segala milikmu adalah milikku dan milikku adalah milikmu. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Diakon, saya kesulitan untuk mengerti bacaan hari ini. Dan kayaknya adik-adik di rumah juga sulit. Hal apa sih yang dibaca tadi? Oh gini, Frater sama adik-adik di rumah, Injil Yohanes pada hari ini mau mengisahkan bagaimana saat Yesus mau berpisah kepada murid-muridnya. Dalam perpisahan dengan murid-muridnya itu, Yesus memohon supaya Bapa memuliakannya dan juga Yesus menunjukkan bagaimana dia berdoa bagi para murid-muridnya, yaitu kita semua yang tinggal di dunia ini. Inilah dua hal yang disampaikan dalam Injil Yohanes yang dibawakan oleh diakon tadi, Frater dan adik-adik di rumah. Mengapa Yesus memohon dipermuliakan? Oh, begini Frater dan adik-adik di rumah, Yesus memohon supaya Bapa memuliakan dia karena Yesus sendiri telah menuntaskan segala pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan oleh Bapanya untuk menebus umat manusia di dunia ini. Mulai dari dia lahir, dia berkarya meskipun dicemooh, meskipun dibenci, meskipun dikhianati, sampai dia mengalami sengsara, wafat hingga bangkit dari alam maut. Semuanya dituntaskannya tanpa lelah oleh Yesus sendiri. Akhirnya Yesus menyelesaikan semua tugasnya, maka Yesus berdoa kepada Bapanya supaya dia dipermuliakan di surga. Tapi bukan Yesus menuntut balas loh, tapi Yesus mau meminta supaya apa yang dia buat di dunia ini adalah semata-mata atas dasar kemauan
Bapa di surga sendiri. Begitu frater dan adik-adik di rumah. Satu lagi dia. Apa itu? Itu mengapa Yesus berdoa untuk para muridnya. Nah, mengapa Yesus berdoa bagi para murid-muridnya? Frater dan adik-adik di rumah sekalian, kita ini sekalian adalah orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Yesus memang tidak tinggal di dunia ini lagi. Dia akan pergi ke rumah Bapa, di tempat dia berasal. Dan kita ini bukan sendirian saja, tapi ada roh penolongnya. Nah, ketika roh itu tinggal bersama kita, kita ini dipermuliakan. Mengapa dipermuliakan? Karena kita semua ini adalah anak-anak Allah. Kita ini adalah saudara-saudari Yesus. Maka Yesus berdoa untuk kita sekalian yang tinggal di dunia ini supaya jangan takut terhadap setiap kesulitan apapun. Kita harus tegar, kita harus tetap setia, kita harus mengandalkan nama Tuhan Yesus dalam menghadapi setiap tantangan di dalam hidup ini. Seperti saat sekarang, situasi dunia, situasi global lagi diliputi suasana mengerikan. Di mana-mana orang takut dengan corona. Tetapi sebagai pengikut Kristus yang baik, frater dan adik-adik di rumah, kita percaya kalau kita mengikuti aturan, kita tetap berdoa kepada Yesus, maka kita akan memperoleh keselamatan. Meskipun kita tidak di gereja, tetapi Yesus akan datang dan tinggal hadir bersama kita. Maka sebagai murid-murid Yesus yang baik, adik-adik di rumah, Tuhan Yesus mengajarkan doa singkat yang sangat baik untuk kita sekalian. Doa Bapa kami. Doa Bapa kami itulah yang diajarkan oleh Yesus. Maka pada kesempatan ini diakon mau mengajak kepada adik-adik di rumah, ajak juga dengan papa mama, kakak adik, koko, cece sekalian, frater juga, kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri, yaitu doa Bapa kami. Kenapa doa itu? Karena dalam doa Bapa kami itu doa yang mau mengajar kepada kita sekalian bahwa Yesus juga dipermuliakan di hadapan Bapa, dan kita murid-muridnya yang pun dipermuliakan di hadapan Bapanya sendiri. Sebab kita semua ini adalah anak-anak Allah, anak-anak Bapa sendiri. Maka dari itu frater, mari kita doakan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Kita bersama-sama ya, kita doakan secara pelan. Ambil sikap doa ya adik-adik. Adik-adik di rumah panggil juga dengan bapak, mama, koko, cece yang ada di sekitar di situ. Kita berdoa doa Bapa kami. Ayo, mana sikap doanya? Duduk sopan ya. Mari frater, adik-adik di rumah sekalian, sebagai tanda syukur bahwa pada hari ini Yesus memohon supaya dia dipermuliakan. Yesus juga mau berdoa untuk kita, maka kita balas doanya dengan doa yang diajarkan oleh dia sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.